約束だよいつかまた同じ笑顔で Cerita berlanjut di laboratorium penelitian dan pengembangan milik Rimuru yang terletak di lantai 100 dungeon. Mereka sedang menyelesaikan wadah yang nantinya bakal diberi untuk teman yang dia belum undang. Di sana Rimuru meminta maaf kepada Ramirez karena sudah membantunya, padahal Ramirez juga sibuk. Ramirez memperjelas bahwa dia tidak keberatan karena membuat wadah menurutnya cukup seru. Lagi pula mereka agak lambat karena mereka kekurangan orang. Lalu Rimuru menanyakan di mana Trainee dan Beretta dan yang lainnya. Ramirez menjelaskan bahwa Trainee harus merawat labirin. Kalau Beretta kekuatannya membuatnya jadi incaran labor lain. Kalau Master Peldora selalu menghilang ketika Ramirez bertanya rincian pekerjaan. Lalu Rimuru mengatakan bahwa dia akan mencari beberapa orang untuk membantu Ramirez. Mendengar itu Ramirez pun senang dan berterima kasih. Rimuru berpikir bahwa dia tidak kepikiran orang yang cocok bekerja untuk Ramirez, karena bekerja sama Ramirez adalah pekerjaan yang panjang dan melelahkan. Karena Rimuru tidak bisa minta orang yang sudah kerja mengambil kerjaan itu. Dan Rimuru sadar bahwa negaranya benar-benar kekurangan tenaga kerja. Lalu singkat cerita Suna menemui Rimuru dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemui Rimuru. Katanya orang itu mengenali Rimuru, tetapi Suna belum pernah melihatnya. Menurut Suna, dari aura orang itu kita tidak boleh main-main dengannya, dan menyuruh Rimuru untuk berhati-hati. Lalu Rimuru bertanya siapa namanya. Suna pun menjawab bahwa namanya adalah Dino. Lalu di ruang tamu terlihat Deno yang sedang rebahan santai menyapa Rimuru. Lama tak berjumpa setelah Walpurgis kemarin. Deno mengatakan bahwa rumah Rimuru sungguh keren. Rimuru pun mengenali Dino karena mereka sesama anggota Oktagram. Dan Dino dikenal sebagai penguasa tidur. Pada saat Walpurgis kemarin Dino hanya tidur saja, jadi Rimuru tidak memiliki banyak kesan terhadap Dino. Dino bertanya bagaimana kabar Rimuru. Rimuru menjelaskan bahwa kabarnya cukup baik, tetapi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dino pun merasa bahwa itu cukup berat. Setelah itu Rimuru menanyakan apa alasan Dino kemari. Dino pun beralasan bahwa dia ingin berkunjung karena dia sebagai tetua Raja Iblis dan penasaran bagaimana kabar anak baru. Lalu mereka pun menyeruput teh yang disiapkan oleh Suna. Rimuru kembali bertanya, apa alasan Dino kemari? Dino pun menjawabnya dengan jujur bahwa dia sebenarnya diusir oleh Dagrul karena dia tunawisma. Jadi sebelumnya dia numpang hidup di tempatnya Dagrul. Dan Dino juga sangat miskin. Lalu Dino kepikiran bahwa sebelumnya Rimuru mengurus anak-anak Dagrul. Jadi dia juga ingin diurus oleh Rimuru. Rimuru pun mengatakan agar Dino mencari pekerjaan. Namun Dino mengatakan bahwa Rimuru adalah gila karena gaya hidup Dino adalah menjauhi kerja keras. Dan selama beberapa abad terakhir Dino tidak pernah mencari uang dan membayar makanannya. Lalu Dino memberikan sebuah surat dari Guy Crimson kepada Rimuru. Guy Crimson adalah Raja Iblis yang paling Rimuru waspadai, dan pada saat Walpurgis kemarin Guy juga sangat menonjol. Lalu Rimuru memastikan bahwa itu memang benar dari Guy karena di surat itu ada aura milik Guy. Setelah Rimuru membuka suratnya, Rimuru pun langsung terkejut karena isi suratnya adalah bantu dia mengurus Dino. Rimuru pun bertanya apa maksud Guy Crimson, dan Raphael memperjelas bahwa Guy berusaha membebankan Dino kepada Rimuru. Rimuru pun sedikit kesal karena menyuruhnya untuk menjadi pengasuh Dino, karena Rimuru tidak punya kewajiban mengurus pengangguran kelas dunia seperti Dino. Lalu Dino memanggil Rimuru dengan sebutan tua dan memintanya menjadikan dirinya penduduk negeri Tempest. Rimuru pun mengatakan bahwa sebenarnya Dino cuma terpikat sama krim pop miliknya. Dino memperjelas bahwa dia akan melakukan apapun jika bisa makan makanan seperti ini. Bahkan Dino mau jika jadi anak angkat Rimuru. Di sisi lain Rimuru tidak ingin mengabaikan surat dari Guy yang bisa membuat Guy marah.
Lalu Rimuru pun berpikir karena dia kekurangan tenaga kerja. Jadi Dino dibawa Rimuru ke labor lantai 100. Di sana Ramirez menyapa Dino, kenapa Dino bisa ada di sini. Rimuru pun memperjelas bahwa Dino bersedia menjadi asistennya Ramirez. Jadi suruh saja dia kerja yang keras. Ramirez pun sangat senang karena itu sangat membantunya. Tetapi Ramirez harap bisa ketemu orang yang tidak perlu tidur. Lalu Rimuru menyapa Pesta dan meminta maaf karena harus membantu Ramirez di sini. Karena Pesta seharusnya bekerja di proyek Zirah Sihir. Pesta pun dengan senang hati karena menurutnya dia juga perlu mengawasi penelitian yang ada di sini. Lalu Pesta menjelaskan bahwa golem tulang yang ada di dalam kapsul sudah diberikan tambahan oleh Ramirez. Dan Pesta tidak bisa membayangkan akan jadi sekuat apa monster yang diciptakan. Lalu Pesta menyuruh Dino bekerja karena waktu mereka sangat terbatas. Dan Dino berkata bahwa dia adalah seorang Raja Iblis. Pesta pun tidak memperdulikannya dan memperjelas bahwa gelar tidak ada artinya di dalam laboratorium. Peldora sang naga badai saja bekerja keras di sana. Dino pun berkata bahwa dia juga terkejut saat masuk ke sini melihat Peldora bekerja keras. Dan Rimuru yang melihat itu mengatakan bahwa Pesta tidak bisa diremehkan. Dan setelah beberapa hari kedatangan Dino, Rimuru menghampiri Peldora dan bertanya kenapa ada retakan di kapsulnya. Peldora dan Ramirez pun terkejut karena Rimuru pasti akan memarahi mereka berdua. Lalu mereka pun menjelaskan bahwa mereka membungkus kapsulnya dengan sihir Peldora dan mempercepat pertumbuhan. Dan peningkatan kepadatan sihir membuat kapsulnya hampir meledak. Tetapi Raphael memberi laporan bahwa karakter golem tulang yang sudah diberi sihir Peldora berubah dari Megisteel menjadi tipe Adamantite, atau Rimuru bisa menyebutnya Dragontite. Rimuru pun berpikir bahwa biasanya dia akan mengomeli mereka berdua, tetapi ini bisa disebut anugerah tak terduga. Dan Rimuru bertanya apakah ini ide Ramirez, kenapa mereka berdua terburu-buru untuk menyelesaikannya. Lalu Ramirez menjelaskan bahwa ia ingin memberikan tubuh itu untuk trainee dan rakyat lainnya. Sebagai makhluk spiritual, mereka tidak bisa pergi jauh dari tubuh utamanya, kecuali mereka memiliki wujud fisik. Untuk mengatasinya, Ramirez ingin mengambil beberapa tubuh. Lalu Rimuru pun memperjelas bahwa mereka bisa bicarakan, karena sebelumnya wadah ini akan dipakai oleh iblis yang Diablo bawa untuk Rimuru. Tapi karena kapsulnya bisa memproduksi sekali banyak, jadi tidak apa-apa jika Ramirez ingin menggunakan beberapa. Ramirez pun sangat senang dan berterima kasih kepada Rimuru. Peldora pun tersenyum karena dia selalu menganggap Rimuru murah hati, tetapi menurutnya ini terlalu dermawan. Lalu Peldora pun mengatakan bahwa dia juga memiliki permintaan kepada Rimuru. Singkat cerita, Rimuru dan Peldora pun mengobrol. Peldora menginginkan teman yang bisa membantunya bersantai dan memujinya. Lalu Rimuru pun mengatakan bahwa Rimuru meminta maaf karena tidak kepikiran siapapun yang bisa mengambil pekerjaan itu. Peldora mengatakan bahwa Rimuru jangan khawatir karena semenjak di dalam perut Rimuru dia sudah tahu siapa yang akan menjadi pendampingnya. Raphael pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa Diablo menginginkan roh tingkat tinggi yang bernama Ifrit. Lalu Rimuru bertanya kepada Raphael kenapa Peldora bisa berteman dengan orang seperti itu. Raphael pun menjelaskan bahwa ketika Rimuru melahap Ifrit, Peldora ikut campur agar Ifrit terisolasi di sampingnya. Sejak saat itu mereka hidup bersama, dan sepertinya sekarang mereka berteman. Lalu Rimuru bertanya kepada Peldora, apakah Peldora menginginkan Rimuru membangkitkan Ifrit. Peldora pun tertawa karena syukurlah Rimuru cepat paham. Perasaan Rimuru sedikit campur aduk karena di satu sisi Ifrit membantu menyelamatkan Shizu ketika terpanggil ke dunia ini, tapi di satu sisi Ifritlah yang membuat Shizu menderita. Lalu Ramirez pun ikut membujuk Rimuru agar mengabulkan permintaan Peldora. Karena menurut Rimuru, bukankah Ifrit bersumpah setia kepada Leon? Apakah Peldora yakin Ifrit mau melayani Peldora setelah Rimuru bangkitkan? Peldora menjelaskan bahwa tidak perlu khawatir, karena barusan Peldora tanya sendiri kepada Ifrit.
Rimuru pun terkejut karena apakah Veldora bisa berbicara dengan Ifrit di dalam perutnya. Veldora pun menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Lalu Rimuru pun mengatakan bahwa baiklah, kali ini Veldora yang menang. Tetapi Ifrit menjadi tanggung jawab Veldora. Veldora pun menyetujuinya. Rimuru pun tersenyum karena dia seperti seorang bapak yang anaknya rewel meminta peliharaan. Lalu Rimuru pun memberikan satu tubuh golem untuk diberikan kepada Ifrit. Rimuru menanamkan inti sihir Charybdis ke dalamnya. Lalu Raphael melapor bahwa jejak Ifrit telah terdeteksi dan pemindahan ke inti sihir telah berhasil. Lalu Rimuru menggabungkannya ke golem adamantite. Lalu pembangkitan pun berhasil. Veldora menyapa Ifrit bagaimana rasanya berada di tubuh baru. Melihat itu Rimuru pun mengatakan bahwa sepertinya Ifrit berbeda dari sebelumnya, karena sekarang Ifrit malah beropai. Ifrit pun mengatakan bahwa tubuh ini adalah selera Tuan Veldora. Rimuru bertanya apa maksud dari selera Veldora. Ifrit pun menjelaskan bahwa kekuatan Veldora mempengaruhinya karena dia adalah roh api, tetapi sekarang bisa menggunakan elemen angin. Dan Ifrit tidak memperdulikan tampilannya karena tubuh ini lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Rimuru bertanya apakah Ifrit membencinya. Ifrit pun berkata bahwa dia sama sekali tidak membenci Rimuru. Mengetahui perasaan Rimuru tentang Shizu, jadi wajar saja jika Rimuru membinasakannya. Ifrit menjelaskan bahwa dia dan Shizu menolak satu sama lain dan mereka sama sekali tidak bisa akrab. Lalu Rimuru bertanya, bukankah Ifrit bersumpah setia kepada Leon? Lalu Ifrit menjelaskan bahwa dia sudah kalah oleh Rimuru dan sekarang dia beruntung karena Veldora menyelamatkannya dan menjaga kesadarannya selama di dalam perut Rimuru. Dan meski dia mempercayai Leon adalah Raja Iblis yang hebat, tetapi dia sudah tidak bersumpah setia lagi kepada Leon. Dan saat ini Ifrit hanya ingin melayani Tuan Veldora. Lalu Rimuru pun mengatakan baiklah, anggap saja sekarang kau adalah asistennya Veldora. Ifrit pun mengatakan bahwa dia akan mempertaruhkan nyawa dan tubuhnya untuk melayani Tuan Veldora. Lalu Veldora memberikan nama Ceris kepada Ifrit. Ifrit pun bersumpah setia melayani Veldora. Setelah diberi nama, penampilan Ifrit berubah, dan itu sedikit membuat Veldora kesal. Karena Veldora sudah bela-belain memberikan nama yang lucu dan tubuh yang feminim. Dan tak Veldora sangka setelah diberi nama Ifrit kembali ke wujud aslinya. Lalu Ifrit menyadari bahwa Veldora sudah mengerjainya. Lalu Ifrit pun berkata bahwa dia bisa berubah ke wujud wanita kapan saja. Dan Veldora pun menolaknya karena dia sebelumnya hanya iseng saja. Dan setelah penamaan itu Cherry berevolusi. Hanya saja perubahan yang mencolok membuat evolusinya tertutup. Dan pokoknya sekarang ada orang yang mengurusi Veldora. Rimuru rasa ini berakhir dengan baik. Lalu Deno pun terkejut karena sejak kapan mereka berteman dengan Raja Api. Pesta pun berkata bahwa jika begini saja membuat Dino terkejut, maka nanti Dino akan mendapat masalah dan mengajak Dino kembali bekerja. Singkat cerita, Diablo yang kembali mencari teman lama menyapa Rimuru. Dan Rimuru mengatakan bahwa senang melihat Diablo baik-baik saja. Mendengar itu, Diablo pun sangat senang dan akan mengukir pujian Rimuru ke dalam hatinya. Lalu Diablo mengajak Rimuru untuk bertemu 3 temannya. Mereka adalah yang Diablo yakini layak untuk merasakan bertemu dengan Tuan Rimuru. Dan mereka bertiga adalah 3 iblis primordial. Eps, yang putih punya admin ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.